Baik, pemirsa, untuk membahas bagaimana dengan pergerakan market pada hari ini sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Andri Chu. Beliau adalah founder iTrade Community. Halo, selamat pagi Pak Andri. Selamat pagi, Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Terima kasih undangannya. Betul, tadi semuanya menghijau nih. Kalau kita lihat Wall Street-nya naik, kemudian di wilayah Eropa juga naik. Di Asia meskipun ada sedikit yang mengalami pelemahan, tapi cenderungnya semuanya bergerak positif. Indeks harga saham gabungan apalagi level 200 ini sekarang sudah bertengger di level-level tersebut. Bagaimana Anda melihat sentimen global tadi terhadap pergerakan market pada hari ini, Pak Andri? Ya, jadi global maupun domestik kan terkait dengan penemuan atau dikembangkannya vaksin ya? untuk COVID-19 ya. Okay. Terus kemudian juga PSBB, aktivitas perekonomian sudah mulai perlahan-lahan bertahap kembali walaupun belum sepenuhnya recovery. Jadi mungkin itu sentimen yang mendorong kenaikan IHSG bukan hanya hari ini, tetapi beberapa hari atau beberapa pekan ke belakang seperti itu, Mas Bra. Baik, dominasi berarti lebih kepada trigger vaksin corona, karena di Rusia pun juga sudah mengklaim yang pertama di dunia begitu, sudah memberikan sertifikasi pengujiannya atau diuji coba lagi atau diterapkan kepada manusia untuk pengobatan dari COVID-19. Anda melihat ini juga menjadi sentimen yang cukup kuat di dalam negeri, karena kita lihat indeks harga saham gabungan dalam beberapa hari terakhir juga terus melaju begitu. Asing kembali lagi mencatatkan net buy. Anda melihat ini menjadi momentum yang tepat tidak sih sebenarnya bahwa ini akan menjadi pijakan pertama bahwa indeks akan terus berada di level 5.200 ke depannya? Oke, begini. Tadi selain vaksin juga kalau kita melihat pemerintah juga mulai melakukan bantuan yang disebut dengan paket PEN ya kemarin. Begitu pula di US sana ada subsidi dari pemerintahnya untuk mereka yang disebut unemployment ya. Jadi pengangguran di sana juga disupport oleh Trump. Kemudian juga terkait dengan berita vaksin yang akhir-akhir ini digaungkan kan seperti itu. Jadi ada bantuan dari pemerintah, respon dari pemerintah, juga dari dunia farmasi muncul bahwa vaksin mulai ditemukan atau dikembangkan, sehingga kelihatannya ada titik terang yang bisa membuat market itu bertahan di zona hijau. Tapi ya kenaikan ini juga kemungkinan untuk jangka pendek ya kita bicaranya. Kalau untuk jangka panjang kita akan melihat nanti fundamental daripada makroekonomi itu terangkat tidak seperti itu, Mas. Baik, tapi kalau kita lihat dari sisi sektoral begitu, apakah rotasi sektoral juga akan kembali terjadi begitu? Sektor-sektor yang kemarin juga terkena aksi profit taking akankah mengalami pembalikan arah pada hari ini atau bagaimana sebenarnya kalau kita lihat dari sisi pergerakan sektoral? Ya, kalau sektoral akan terus berotasi ya terkait atau tidaknya perekonomian seperti apa, ya pastinya sektor contoh yang paling besar kontribusinya terhadap bursa adalah sektor keuangan atau perbankan. Kemudian mengikuti sektor-sektor lainnya seperti kalau misalkan suku bunga atau diturunkan, kemudian juga misalkan ada subsidi bunga untuk KUR, kemudian bantuan pemerintah ke UMKM, itu juga memberikan kontribusi terhadap makroekonomi secara keseluruhan. Subsidi di pajak, kurang lebih seperti itu, dan lain sebagainya. Baik, jadi itu lebih kepada fundamental makro perekonomian suatu negara, seperti itu, Mas. Oke. Pak Andri, kita akan sampaikan juga ini, ada beberapa emiten update yang mungkin ini bisa menjadi pilihan investasi bagi masyarakat investor maupun trader pada saat pembukaan perdagangan nanti. Kita akan cermati juga ada beberapa infografis ini, pemirsa, terkait dengan beberapa emiten update. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini adalah 4 saham yang bisa kita sampaikan. Media Asia Tbk dengan kode sahamnya Viva yang membukukan rugi bersih di kuartal 1 2020 hingga 963,72 miliar rupiah. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kemudian ada El Nusa dengan kode saham Elsa yang menerbitkan sukuk pertamanya sebesar 700 miliar rupiah dengan peringkat IDAA.
Selanjutnya, dari PT Global Mediacom Tbk atau BMTR yang naik signifikan hingga 24,5% ke level 264. Itu dia, ada beberapa update yang bisa kita sampaikan. Baik, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami sampaikan usai jeda berikut ini.